Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada kesempatan sore malam hari ini kita dihadirkan kembali oleh Allah dalam perjamuan yang mulia, perjumpaan yang penuh dengan kenikmatan, bisa rukuk, sujud, bersimpuh di hadapan Allah. Ini bukti bahwa kita ini betul-betul menjadi seorang abdun, menjadi makhluk yang termulia, karena wajah kepala kita yang paling kita hormati kita letakkan di tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Semua kita tinggalkan, kita hanya tawajjuh ilallah. Maka harapannya tidak ada yang kita inginkan kecuali ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kita bersolawat mudah-mudahan nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Qisasul Anbiya, sejarah kisah dari kehidupan para nabi dan para rasul yang penuh dengan hikmah. Di antara kisah selanjutnya yang dibicarakan setelah kemarin kita mengkaji tentang sejarah Nabiullah Ishaq dan juga sejarahnya Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Kemudian selanjutnya adalah sejarahnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi Nabiullah Yusuf ini termasuk masih zurriyahnya atau keturunannya Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau secara nasab beliau ini adalah buyutnya Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishaq. Dari Nabiullah Ishaq punya anak namanya Ya'qub. Dari Nabiullah Ya'qub di antara putranya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi Yusuf ini buyutnya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Qur'anul Karim kisah sejarah Nabiullah Yusuf itu diceritakan panjang lebar. Jadi banyak ayat yang menerangkan tentang kehidupannya Nabiullah Yusuf. Karena kehidupannya ini penuh dengan
pelajaran-pelajaran hidup untuk kita. Jadi Nabiullah Yusuf diterangkan bahkan dalam Al-Quran itu ada satu surat yang namanya surat Yusuf. Jadi nama Yusuf ini dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quranul Karim, yang dari awal ini sudah mensejarahkan beliau. Surat Yusuf ini kalau di dalam Al-Quran adalah surat yang ke-12. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Jadi kalau kita belajar Quran, itu Quran dibagi dua. Satu namanya surat Makkiyah dan yang lain namanya surat Madaniyah. Apa bedanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namanya surat Makkiyah. Sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan ketika beliau telah hijrah ke Madinah. Meskipun ayatnya ini barangkali turun di Mekah, seperti surat Al-Maidah ayat 3, itu namanya Madaniyah. Tapi Al-Maidah ayat 3 ini turunnya di Mekah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji yang terakhir. Jadi bedanya surat Makkiyah dan Madaniyah, kalau Makkiyah adalah turun sebelum Nabi hijrah, kalau Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Dalam surat Yusuf ini diawali dengan fawatihus suwar. Jadi pembuka surat. Di surat ini dibuka dengan ayat Alif Lam Ra. Jadi seperti banyak surat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Toha Yasin. Itu namanya fawatihus suwar. Jadi pembuka surat. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir klasik, kitab-kitab tafsir zaman dulu seperti misalnya kitab tafsir Jalalain atau kitab-kitab tafsir yang lain, itu biasanya memaknai alif lam mim hanya diartikan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Ini biasanya kalau kita ngaji di pesantren-pesantren atau kitab-kitab klasik, paling alif lam mim, alif lam shad, mim shad dan lain sebagainya itu bisa atau hanya diartikan wallahu a'lam bimuradi. Tapi dalam pemahaman kekinian, para ulama kemudian menjelaskan di antara makna alif lam mim atau alif lam ra itu ditafsirkan. Kenapa? Karena kalau hanya difahamkan bahwa alif lam ra hanya Allah yang tahu, kemudian bisa disoal. Kenapa Quran yang katanya hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, kok hanya Allah yang tahu? Maka kemudian para ahli tafsir kekinian itu mencoba mengartikan, memberikan makna agar kita ini paling tidak paham. Di antara makna-makna yang dicoba untuk disampaikan oleh para ulama tafsir kekinian
bahwa Allah ketika menurunkan Al-Quran yang di zaman itu banyak orang yang tidak merasa tertarik dengan Al-Quran. Ketika diturunkan ayat yang ayatnya itu seperti Alif Lam Ra, itu mereka menjadi tertarik. Jadi kalau bahasa kita sekarang, Fawatihus Suwar itu bagikan ini bahasa iklan, sehingga mengundang siapapun pendengar itu merasa pingin tahu apa sih sebetulnya Alif Lam Mim, apa sih sebetulnya Alif Lam Ra, sehingga mereka itu kemudian mendengarkan lebih seksama. Nah ini jadi kalau dalam bahasa sekarang ini seperti bahasa iklan. Bahasa iklan itu kan bahasa yang sederhana tapi mengundang perhatian banyak orang. Atau yang kedua, misalnya Alif Lam Mim ini difahami seperti kita ini mengatakan saya tahu dari A sampai Z. Jadi kita tahu dari A sampai Z itu maknanya tahu tentang semuanya. Nah, Alif Lam Mim ini juga hampir sama seperti kita mengatakan bahwasanya buku itu menjelaskan dari A sampai Z misalnya. A sampai Z itu kan sebetulnya nggak ada artinya. Tapi kalau kita mendengar atau kita ngomong, kita paham bahwasanya makna dari A sampai Z itu artinya lengkap. Itu artinya dijelaskan secara detail. Ini dalam makna para ulama tafsir menjelaskan apa sih makna daripada Alif Lam Ra yang disebut sebagai Fawatihus Suwar. Atau yang ketiga, ini yang menjadi penting. Kata para ulama tafsir bahwasanya makna Alif Lam Ra seperti ayat pertama dalam surat Yusuf ini, itu sejatinya Allah seolah-olah ingin mengatakan demikian. Wahai orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Quran, bahwasanya Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah seperti Alif Lam Ra. Kalau kalian itu nggak percaya, maka buatkanlah yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Kalau kalian ini nggak bisa, buat saja satu surat. Ini tantangan Allah kepada siapapun yang ragu atau tidak percaya terhadap Al-Quranul Karim. Sebagaimana tantangannya di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan ala abdina kepada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkan atau buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kalian tidak mampu, wad'u syuhada'akum min dunillah, datangkanlah tim yang ahli. Kamu ajak siapa saja untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Wong Quran ini yang terdiri dari ayat-ayat atau huruf-huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim. Andai kata kalian ini meragukan Al-Quran, maka buatlah surat seperti Al-Quran. Jadi kalau kita ini membaca Al-Quran kemudian menemui surat yang diawali dengan Fawatihus Suwar seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, itu sejatinya bahwa kita betul-betul sedang membaca kitab yang menjadi mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sedang membaca dan melihat mukjizat secara langsung. Yang ketika Quran ini turun dan ada orang yang meragukan, Allah menantang untuk membuat satu ayat saja yang sepadan dengan Al-Quran. Sejak ayat
Al-Quran ini turun ke baginda Rasulullah SAW Muhammad ini diturunkan sampai dengan akhir zaman, tantangan ini masih berlaku dan ternyata tidak ada satupun orang yang bisa membuat satu surat yang sepadan dengan Al-Quranul Karim. Makanya ketika Allah mengisahkan Nabiullah Yusuf alaihissalam, itu suratnya diawali dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Jadi seolah-olah wahai orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang mengisahkan cerita sejarah para nabi dan para rasul, monggo kalian buat sejarahnya kalian sendiri. Tulis, apakah bisa menandingi sejarahnya Al-Quranul Karim atau tidak. Nah, ini tantangannya Allah luar biasa. Tilka ayatul kitabul mubin. Kata Allah, tilka ayatul kitab. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang sejarah para nabi dan rasul adalah sejarah kisah mubinun yang sangat jelas. Jadi gak ada hoaxnya sama sekali. Ini bukan fiktif. Ini sejarah yang bukan rekayasa. Ini sejarah yang faktual, sebagaimana yang pernah terjadi apa adanya. Nah, beda tentang sejarahnya kita. Kadang sejarahnya kita itu seringkali dibuat sesuai dengan seleranya sendiri-sendiri. Sejarah dibuat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tapi Quran ketika mensejarahkan seseorang, ketika mengangkat sejarahnya, ceritanya, kisahnya di dalam Al-Quran, itu kata Allah mubinun, adalah cerita yang sangat cetha welo-welo, jelas, tanpa tambahan, tanpa sisipan, tanpa hoax sama sekali. Nah, ini makanya menjadikan kita ini ketika belajar sejarah, yang sejarah itu diangkat oleh Quran, itu seperti koyo-koyo ini kita ini sedang menyaksikan langsung peristiwa sejarahnya Nabiullah Yusuf. Seolah-olah kita sezaman dengan beliau, menyaksikan langsung setting dan latar belakang sejarah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah sampaikan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran, Qur'anan menjadi bacaan Arabiyyan yang berbahasa Arab. Kenapa Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, kata Allah, agar kita ini punya akal, agar kita ini menggunakan logika dan akal kita untuk selalu belajar. Karena bahasa Arab itu bahasa yang lengkap. Jadi kosakatanya, diksi pilihan katanya itu sangat-sangat lengkap. Satu hal itu bisa diartikan dengan berbagai macam ragam. Beda dengan bahasa Indonesia, itu miskin kosakata. Bahkan kosakatanya bahasa Indonesia saja itu banyak diambil dari kosakata bahasa lain, termasuk mengambil dari kosakata bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia. Contoh misalnya berkah, contoh misalnya banyak sekali. Jadi kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang kata kosakatanya itu diambil dari bahasa Arab. Itu saking lengkapnya bahasa Arab.
Makanya kenapa Quran itu sirriyahnya diturunkan Allah dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang mempunyai banyak makna, bahasa yang kosakatanya itu lengkap, dan bahasa Arab ini adalah bahasa surgawi. Jadi bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Dan dulu bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional sebelum bahasa Inggris. Jadi bahasa pergaulan internasional itu ya dengan bahasa Arab. Nah, sekarang saja kemudian mulai ada pergeseran, bahasa pergaulan internasional itu bahasa Inggris, baru bahasa Arab. Tapi dulu pergaulan internasional itu ya pakai bahasa Arab. Nah, termasuk Quran, kenapa diturunkan Allah dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu mencakup sekian banyak makna. Kemudian baru di ayat yang ketiga Allah sampaikan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ini Allah memulai sejarah kisah Nabiullah Yusuf dengan mengatakan nahnu naqussu 'alaika. Kami, kata Allah, mensejarahkan, menceritakan kisahnya 'alaika kepada engkau wahai Muhammad, kepada engkau wahai kaum muslimin, ahsanal qasasi, dengan menceritakan sebaik-baiknya kisah. Jadi Allah membahasakan sejarahnya Nabiullah Yusuf itu dengan ahsanal qasasi. Karena memang dari kehidupannya Nabiullah Yusuf ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Banyak sekali teori-teori kehidupan yang bisa kita ambil dari setiap perjalanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya Allah saja membahasakan sejarahnya Nabiullah Yusuf itu dengan ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya sejarah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad, hadzal Qur'an, dengan Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, yang sebelumnya, kata Allah, kamu sekalian wahai Muhammad, min qablihi, sebelum aku ceritakan, sebelum aku ajarkan kisahnya Nabiullah Yusuf, laminal ghafilin, kamu sekalian ini enggak tahu, enggak paham tentang sejarahnya Nabiullah Yusuf. Padahal apa? Kehidupannya Nabiullah Yusuf itu penuh dengan mutiara-mutiara hikmah, penuh dengan sejarah hidup. Makanya kalau kita ini belajar sejarahnya Nabiullah Yusuf ini luar biasa. Bagikan kita ini mendapatkan intan berlian, mutiara yang sangat berharga. Karena dari perilaku beliau, dari ucapan beliau, ini menjadi pelajaran hidup bagi. Diawali dari ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam itu bermimpi. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini
Nabiullah Yusuf itu pernah bermimpi. Kemudian mimpinya ini diceritakan kepada abahnya, kepada bapaknya, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Izqala Yusuf, ketika Yusuf ini menceritakan li abihi kepada bapaknya, ya abati, duhai abahku, inni ra'aitu, sesungguhnya aku ini bermimpi, yang dalam mimpinya itu aku melihat ahada asyara kaukab, ada 11 bintang-bintang, wasyamsa wal qamar, dan juga ada matahari juga bulan. Jadi dalam mimpinya itu beliau melihat dengan cetha-welo-welo ada bintang-bintang, matahari, rembulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua itu kepadaku, mereka semuanya bersujud. Ini disampaikan kepada bapaknya. Satu, di dalam pelajaran ayat ini, bahwa mimpinya orang soleh itu adalah bagian dari ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Kalau mimpi yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu namanya wahyu. Jadi Nabiullah Yusuf ketika mimpi itu artinya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini diberikan oleh Allah mimpi, itu bisa menjadi ilham, bisa menjadi tetenger, bisa menjadi patokan. Karena kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya ar-ru'yatul mu'min, mimpinya seorang yang beriman itu bisa atau disebut atau bisa setara 1/8 kenabian. Makanya mimpinya orang yang soleh, orang yang beriman itu bisa disebut sebagai ilham, pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan sepelekan masalah mimpi. Mimpi ini bisa titis. Mimpi ini bahkan bisa lebih tajam dari penglihatan zahir. Kalau penglihatan zahir ini terbatas oleh panca indera kita. Kita misalnya melihat terhalang oleh tembok saja sudah nggak bisa melihat bagian tembok yang lain. Kita terhalang sesuatu nggak bisa melihat. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah yang berupa mimpi, basyirah, menjadi mata batin kita, itu menjadi lebih awas, lebih waspada, lebih titis dibandingkan dengan penglihatan yang zahir kita. Makanya kalau kita ini diberikan oleh Allah mimpi yang berupa ilham, kita harus waspada, harus hati-hati. Jangan-jangan ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Kalau mimpinya baik, mimpinya motivasi, berarti untuk menggugah kita agar lebih semangat lagi untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih semangat lagi di dalam beribadah ini. Nah, itu mimpi. Itu pelajaran. Dan itu bagian dari ayat. Sama dengan Al-Quran. Quran ini ya ayatnya Gusti Allah. Kalau kita gatek, kalau kita perhatikan, ya dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat manfaat untuk kita. Mimpi yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, kalau kita titis, kalau kita ini bisa membacanya, ya jadi pelajaran bagi kita. Tapi kalau kita ini hanya sekedar itu kan hanya kembangnya orang tidur, kemudian kita abaikan,
ya kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Makanya sekali lagi, mimpi itu adalah sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita pandai membacanya itu akan bisa menjadi petunjuk hidup bagi kita. Kalau kita pandai membaca dari mimpi kita, mungkin kita akan bisa terhindar dari mara bahaya, bencana. Atau kalau kita bisa membaca mimpi kita, itu bisa menjadikan kita ini akan semakin tercerahkan. Sehingga bahasanya wong mlaku niku boten ngantos kesandung-sandung, boten ngantos kesampar-sampar. Sebab napa? Sampun dipun peringataken Gusti Allah lewat mimpi. Makanya apapun mimpinya, kita berusaha untuk membaca. Biasanya bacaan mimpi itu akan kita bisa baca setelah kejadian. Oh, ternyata kemarin Gusti Allah memperingatkan, ternyata ini yang terjadi. Tapi kita seringkali bisa membacanya setelah kejadian. Tapi kalau kita bisa membaca sebelum kejadian, itu luar biasa. Makanya ketika Nabiullah Yusuf menyampaikan mimpinya kepada abahnya yang seorang nabi, ya karena beliau seorang nabi, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yang pasti tahu tentang makna dan arti mimpi dari putranya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabiullah Yakub? Qala ya bunayya. Nabiullah Yakub kemudian ngasih nasihat kepada Nabiullah Yusuf, ya bunayya, duhai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpi ini ya nak kepada saudara-saudara. Karena kalau kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, pasti saudaramu ini pasti akan hasud, akan muncul rasa iri, yang rasa iri ini pasti akan memuncak menjadi penyakit yang namanya hasud. Hasud itu satu penyakit hati yang ingin kalau nikmatnya orang lain itu hilang, yang ingin kalau bencana kepada orang lain itu ditambah. Itu namanya orang hasud. Jadi orang hasud itu kalau melihat orang lain dapat nikmat kemudian hatinya susah, inginnya nikmat yang Allah diberikan kepada orang lain itu hilang. Kalau ada orang lain itu dapat musibah, senangnya luar biasa. Kalaupun bisa musibahnya yang ditimpa Allah kepada orang lain itu pengennya ditambah, jangan cuma itu kok. Itu namanya orang hasud. Dan Nabiullah Yakub tahu bahwa ini adalah mimpi yang benar, bahwa hanya satu anaknya Nabiullah Yakub yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal anaknya Nabi Yakub itu banyak, ada 12 anak. Yang 12 anak ini yang dipilih Allah untuk meneruskan menjadi nabi dan rasul hanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi Nabiullah Yakub sampai wanti-wanti ngingetke kepada putranya, nah ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu ya nak kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaidan. Karena kalau engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, maka saudaramu itu pasti akan hasud. Kenapa enggak mereka yang dipilih oleh Allah jadi nabi? Kenapa harus Nabiullah Yusuf? Kenapa enggak mereka? Padahal mereka itu lebih tua, lebih pintar, lebih menguasai banyak kemampuan. Maka yang timbul adalah penyakit hasud. Makanya Allah katakan inna syaitana lil insani aduwwun mubin.
Sesungguhnya syaitan lil insan bagi manusia aduwwum mubin, adalah musuh yang sangatnya nyata. Makanya kalau kita ini dapat impen, dapat satu mimpi, maka di antara hal yang baik itu jangan kita ceritakan mimpi itu kepada orang lain, kecuali kepada orang yang kita percaya bisa amanah. Sekali lagi, di antara mimpi, meskipun itu adalah mimpi yang baik, jangan ceritakan kepada orang lain, kecuali orang itu bisa amanah menjaga amanah cerita kita. Karena apa? Karena kalau kita ceritakan kepada orang lain, itu pasti setan akan mencuri rahasia daripada mimpi kita, kemudian akan menceritakan kepada orang lain. Ini setan yang tugasnya memang mencuri rahasia-rahasia, informasi-informasi langit. Dan juga ketika kita ceritakan kepada orang lain, belum tentu orang lain itu suka terhadap nikmat yang kita dapatkan. Sehingga orang yang kita ceritakan atas mimpi kita ini boleh jadi akan menjadi orang yang hasut terhadap diri kita. Makanya di antara hal yang ketika kita ini dapat nikmat apa saja, baik itu nikmat berupa mimpi atau nikmat yang lain yang zahir, itu seyogianya kalau bisa itu ya disimpan, kalaupun harus diceritakan, karena menceritakan nikmat itu juga bagian dari perintahnya Allah. Kata Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ceritakanlah nikmatmu kepada orang lain. Ketika kalian mendapatkan nikmat, fahadis, maka ceritakanlah kepada orang. Tapi dalam menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu harus pinter-pinter. Karena kalau kita ini hanya ngomong, hanya cerita, pasti yang muncul sifat hasud. Misalnya kita bepergian, habis jalan-jalan, habis piknik kemana, atau habis keluar kota, kita cerita pada orang lain. Ini kan yang kita dapatkan cuman hasudnya saja. Makanya ketika kita menceritakan kenikmatan, itu hendaknya diiringi dengan berbarengan kasih nikmat kepada orang lain. Kita cerita tapi ngasih juga oleh-oleh. Nah itu baru meminimalisir daripada sifat hasud. Makanya sekali lagi Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam itu ketika mendengar daripada penuturan putranya bahwa putranya bermimpi, dalam mimpinya ini melihat ada bintang-bintang, matahari dan rembulan yang semuanya sujud kepada Nabiullah Yusuf, ini disuruh untuk diam, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Karena tadi kalau diceritakan maka setan akan kemudian mencuri berita yang nanti akan kemudian menjadikan fitnah terhadap orang lain, menjadikan fitnah terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah ini bagian pertama di dalam Qissatul Anbiya, surat Yusuf atau Nabiullah Yusuf, yang menjadi pelajaran bagi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita akhiri tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.